Ya, Shabbat Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Hari ini kita akan sama-sama belajar parasat rumah. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia yang Tuhan berikan, kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur ya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami ya Tuhan. Terpujilah namamu, dan saat ini kami juga bersyukur untuk hari Syabat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami juga sebagai bangsa-bangsa bersama dengan umat Israel, kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan, berdoa, dan tiba saatnya kami juga mau mendengar pengajaran firman Tuhan, pengajaran dari Sion, supaya kami boleh diarahkan, kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kami boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Haleluya, terima kasih Bapak. Kami mohon Tuhan juga melengkapi kami dengan telinga seorang murid dan lidah seorang murid, supaya setelah kami mendengar, kami menyampaikan kebenaran itu kepada banyak orang lain, sehingga mereka juga boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, segala puji hormat bagi nama Tuhan. Kami mohon pimpinan Ruach Kodes dalam pembelajaran kami terhadap Torah. Baru ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitsanu bimespotav, vetzifanu la'asok bedivrei Torah. Diberkatilah engkau junjungan Tuhan kami, Raja semesta alam yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami mempelajari kata-kata Torah. Dalam nama Mesias Yeshua, amin. Baik, kita akan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya undang saudara bangkit berdiri untuk mengucapkan ikrar persekutuan kita bersama-sama. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yeshua HaMashiach, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya, dengan melakukan segala perintah-Nya. Aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, ia akan berhasil dalam perintahnya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Saudara sekalian, ya puji Tuhan. Kita akan lihat bagian ini, yaitu parasat rumah, artinya persembahan unjukan. Persembahan unjukan artinya persembahan yang bukan disembunyikan, tapi ditunjukkan, dilambaikan, ya, ditunjukkan di depan banyak orang. Itu di depan imam-imam. Keluaran 25 ayat 1 sampai 27 ayat 19. Jadi saya memberi bagian ini, saya memberi judul khotbah untuk parasat rumah, membangun rumah Tuhan dengan persembahan dari kemurahan hati. Jadi membangun rumah Tuhan, Tuhan tidak paksa orang, tetapi Tuhan minta agar persembahan itu diberikan dari kemurahan hati. Dorongannya kemurahan hati. Bukan paksaan, bukan kewajiban, tetapi sesuatu yang datang dari dalam sendiri. Bukan dipaksa dari luar. Ya, ini kita akan lihat, kita akan melihat bagaimana nanti ayat-ayat ini berbicara kepada kita. Parasat rumah itu menceritakan pembangunan tabernakel yang disebut miskan, ya. Coba sebut miskan. Miskan itu artinya tempat tinggal. Tempat tinggal, karena syakan itu dwell, tinggal, ya. Jadi miskan itu tempat tinggal. Lalu dia juga tabernakel juga, atau kemah Musa kita bilang begitu, ya. Itu juga disebut mikdas. Coba saudara sebut mikdas. Mikdas artinya tempat suci. Dari kodes, ya. Itu mikdas itu dari kodes. Kodes, ya. Jadi dikasih awalan me, ya. Jadi tempat suci
atau Bet Hamikdash itu rumah suci. Jadi itu sebutannya begitu, baik disebut Miskan maupun disebut Mikdash itu sama, barangnya sama, tendanya sama, tabernakelnya itu juga ya, tetapi disebut dengan perspektif yang berbeda. Jadi tabernakel adalah kemah besar yang dibawa oleh orang Israel dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Jadi kita lihat mereka bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, jadi kita bisa tahu bahwa Israel waktu mereka ada di padang gurun itu beribadah di tempat yang berpindah-pindah. Dimanapun mereka ada di sana, lalu kemahnya dibuka lagi, dipasang lagi, lalu mereka beribadah di sana, pindah lagi ke tempat yang lain, demikian juga. Jadi berpindah-pindah selama 40 tahun. Nah kemudian waktu Israel masuk ke tanah perjanjian, maka Bet Hamikdash ini atau Miskan itu juga ditaruh di tempat yang tertentu, di lokasi yang tertentu. Tetapi tempat lokasi yang tertentu itu pun masih berpindah-pindah, berubah ya. Jadi mulai waktu mereka masuk di Gilgal, mereka taruh kemah itu tabernakel di Gilgal. Kemudian pindah ke Silo, pindah ke Nob, kemudian pindah ke Gibeon, lalu Kiryat Yarim. Itu semua tempat yang berbeda sampai akhirnya ditaruh di Yerusalem. Ya, jadi itu banyak di kisah saya kira di Samuel, buku Samuel dan juga kitab raja-raja ya, kita bisa lihat semua perpindahan dari kemah suci itu. Nah, tujuan dari Miskan adalah untuk menjadi tempat tinggal Elohim di tengah-tengah umatnya. Jadi Elohim mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Dan juga yang tujuan yang kedua adalah tempat ini atau kemah ini tempat persembahan korban sesuai yang diperintahkan Torah. Jadi Elohim tinggal di sana dan juga korban-korban dibawa ke sana. Dan para saat rumah memberi petunjuk yang jelas mengenai pembangunan kemah suci, termasuk bahan bangunan yang dipakai dan ukurannya. Semuanya ada di sini dalam parasa ini. Dan juga di sana dijelaskan bahwa di dalam Bet Hamikdash ada tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu ya. Jadi 2 loh batu itu ada memuat 10 perintah Elohim atau Asara Hadevarot, 5 di satu batu yang pertama, 5 di batu yang kedua. Jadi bukan 6-4 tetapi 5-5. Dan karena itu orang Israel melihat perintah hormatilah ayah dan ibumu itu dimasukkan dalam hubungan untuk kasih kepada Tuhan ya. Nah, kita lihat di sini sekarang di dalam Keluaran 25 ya, Tuhan memerintahkan 25 ayat 1, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk memberikan persembahan untuk pembangunan kemah suci. Dan dia menyebutkan bahan-bahan atau logam-logam mulia yang ingin dipakai. Jadi ada emas, ada perak, ada tembaga. Kemudian ada juga kulit lumba-lumba dan itu merupakan material yang tidak biasa ya. Tapi itu dipakai untuk pembangunan kemah suci. Dan kita lihat ya, saya kasih gambaran umum dulu untuk seluruh parasa ini terumat. Tuhan memberikan perintah bahwa ini adalah untuk tempat tinggalnya. Tuhan punya tempat tinggal di surga, tetapi dia mau tinggal bersama dengan umatnya. Jadi dia ada di tempat yang paling tinggi, tetapi dia juga ada tempat yang paling rendah bersama dengan umatnya. Kita lihat di dalam Keluaran 25 ayat 8, ya, di sana dia mengatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus, itu pakai perkataan mikdas dari kodes. Tempat kudus itu mikdas bagiku, ya bagi Tuhan, supaya aku diam. Nah, pakai perkataan diam di sana, Ibraninya kalau kita lihat itu pakai perkataan syakanti dari syakan. Syakan itu tempat tinggal, tempat diam, tempat tinggal. Jadi aku diam di sana syakanti, tempat tinggalku, tempat diamku. Nah, di dalam
Ya, lalu kemudian di tengah-tengah mereka. Nah, perkataan di tengah-tengah mereka itu pakai perkataan betokam. Dan dalam pemahaman orang Ibrani itu inside, ya artinya di dalam mereka. Di dalam mereka. Jadi Tuhan bukan hanya tinggal di tengah-tengah mereka, ada di perkemahan lalu Tuhan tinggal di tengahnya, bukan seperti itu saja. Tetapi di dalam pengertian bahasa Ibrani, ya seperti yang disampaikan oleh yang pertama saya dengar ini adalah dari Rabbi Sapira, itu adalah betokam, artinya Tuhan ingin tinggal di dalam mereka, di dalam setiap orang Israel. Nah itu ada di dalam bahasa Ibrani, itu di dalam Torah. Jadi waktu nanti kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, tempat Roh Kudus, maka itu cocok dengan ajaran Torah. Ya, ini kita mesti paham yang begini-begini ya. Bahwa apa yang ditulis oleh Rasul Paulus itu berasal dari Torah. Jadi dia tidak sedang membatalkan Torah atau dia sedang melawan Torah, dia justru mengajarkan Torah. Nah, hal-hal yang seperti ini harus disampaikan, harus dipahami oleh semua orang percaya. Dan kita perlu mengabarkan ini. Jadi bukan mengubah atau membuat pemahaman yang lebih tinggi sifatnya, tidak. Perkataan Betokham itu artinya Tuhan ingin berdiam di dalam mereka. Ya, sekarang pengertiannya bagaimana pengertian bahasa Ibraninya. Jadi pengertian bahasa Ibrani itu jadi penting, menjadi sesuatu yang sentral dalam pembelajaran kitab suci. Nah, yang bisa melihat ini tentunya orang Ibrani yang asli ya, yang artinya dia belajar Ibrani dari kecil dari ibunya, bahasa ibu kita katakan, atau bahasa bapak. Jadi terus-terus mereka ada di sana. Oke, ini saya mau kembangkan sedikit ya. Ini saya masih bicara belum masuk, ini masih sedang hovering ya, masih sedang meninjau keseluruhannya. Dalam bahasa Greka, perkataan syakanti ini pakai perkataan eskenosen ya dalam bahasa Grekanya, bahasa Yunaninya. Nah, istilah eskenosen ini kemudian dipakai oleh Yohanes. Ya, dan waktu dia menulis Yohanes 1 ayat 14, Yohanes murid Yeshua. Jadi di sana dikatakan dan firman Elohim itu menjadi manusia ya, dan diam di antara kita. Itu Yohanes 1 ayat 14. Nah, kalau kita lihat itu dalam bahasa Grekanya, maka di sana pakai perkataan eskenosen. Ya, yang secara literal ya di dalam bahasa Yunaninya itu eskenosen itu berarti mendirikan tenda. Itu bisa ada seorang hamba Tuhan orang Kristen ini, Jordan Larson. Ini saya pernah dengar dia di Jerusalem Center Biblical Studies di Yerusalem. Ya, saya bertemu dengan dia. Dia tulis di dalam bukunya Bound for Freedom. Jadi eskenosen itu mendirikan tenda. Lalu kemudian itu menurut ininya ya, literal dari bahasa Greeknya. Lalu Rabbi Barnei Kasdan itu mengaitkan ini dengan Sukkah. Jadi eskenosen itu dia kaitkan dengan Sukkah pada hari raya Sukkot untuk menandai kelahiran Yesua di bumi. Nah, itu ditulis dalam God Appointed Times halaman 95. Itu Rabbi Barnei Kasdan, dia Rabbi Mesianik ya. Dan kemudian ini juga ditulis oleh Rabbi Mesianik lain, oleh Rabbi Bruce Hooker dalam bukunya The Fall Feast of Israel. Jadi kita lihat ini pemahamannya itu jadi semakin berkembang dan semakin lengkap. Artinya banyak sisi yang dilihat dalam istilah eskenosen, dan ini juga bisa dilihat di dalam Septuaginta. Ya, kita bisa lihat itu, aspek itu menjadi sesuatu yang memberkati pemahaman kita akan kitab suci. Nah, kemudian kita bisa lihat waktu Tuhan memerintahkan Mose untuk merancang
kemah suci, yaitu Miskan atau Mikdas, Bet Hamikdas, ya, maka dia menunjukkan kepada Mose itu satu rancangan. Jadi ada gambarnya begitu ya. Dia lihat gambar. Dia bukan hanya dengar perkataan, tetapi dia lihat gambar. Itu kita bisa lihat di dalam Keluaran 25 ayat 9. Menurut segala yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ya, jadi di samping kata-kata, dia juga melihat contoh. Jadi kalau begitu kita bisa melihat dia punya ada gambaran dan kemudian gambaran itu dipakai untuk menjelaskan kepada orang-orang lain, ya, kepada orang-orang yang membuatnya. Lalu ada satu pemikiran bahwa karena dia melihat contoh, sementara di dalam Torah itu hanya dikatakan dalam satu ayat, ayatnya ini Keluaran 25 ayat 9, kemudian yang lain kata-kata. Kalau begitu Mose dia punya informasi lebih dari kata-kata yang Tuhan ucapkan untuk menjelaskan hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, lalu itu dipercaya oleh para rabi itu sebagai sesuatu yang dijelaskan oleh Mose secara lisan. Dia tidak tulis tapi secara lisan lalu menjadi Torah lisan, ya. Itu satu pemikiran untuk hal ini. Nah, apa yang ditulis dalam Keluaran 25 ayat 9 itu juga dikutip oleh penulis surat Ibrani. Ya, di dalam Ibrani 8 ayat 5 itu dia katakan pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Mose ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah demikian firman Tuhan bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi kita bisa lihat ya bahwa Mose melihat sesuatu. Dan waktu surat Ibrani menulis ini, maka surat Ibrani pun itu mengutip Torah. Keluaran 25 ayat 9. Jadi saudara lihat di sini bahwa penulis-penulis yang disebut dengan kitab-kitab perjanjian baru atau kitab rasuli, itu semuanya memakai dasar Torah. Ya, jadi bukan sesuatu yang dia tulis sendiri seakan-akan terpisah. Jadi tidak pernah ada di dalam pikiran para rasul bahwa Torah itu sudah dilengsarkan, diganti dengan perjanjian baru. Karena memang waktu itu pun Injil belum ditulis. Ya, waktu para rasul dia di abad pertama dia memberitakan atau Yeshua masih berbicara kepada banyak orang, ia memakai Torah. Memakai Torah dan yang disebut dengan scripture atau kitab suci adalah Torah pada abad pertama karena surat-surat belum ditulis pada waktu itu. Baru sesudah Yesus mati dan bangkit dan rasul-rasul mulai mendapatkan ilham untuk menulis, baru itu ada ya, tetapi itu belakangan. Tetap di abad pertama tapi akhir dari abad pertama. Ya, sekarang kita coba lihat ya. Kita lihat sekarang ada masih ada beberapa hal yang ditulis dalam parsa ini. Parsa ini juga menulis tentang sesuatu bentuk, bentuk yang disebut dengan kerubim. Jadi kerubim itu bisa dibaca di 25 ayat 17 sampai 22 ya. Jadi ada kerubim. Kerubim ini adalah sosok seperti malaikat yang berwajah seperti bayi. Seperti bayi ya, seperti wajah manusia. Jadi itu ditaruh di atas tutup tabut perjanjian. Kalau saudara lihat ya itu barangkali itu ada ya di sana yang kecil itu. Nah itu kerubim. Kerubim itu berhadapan satu sama lain, sayapnya harusnya terbentang dan seperti menutupi melindungi penutup tabut. Nah, itu adalah bentuk fisik, saudara, bentuk fisik, dan itu dibuat, kita bisa melihat itu dibuat dari seperti tabut perjanjian dari emas, itu juga ada dibuat dari emas. Jadi kalau kita lihat seperti itu, maka itu adalah bentuk patung, bentuk patung. Tapi patung ini, ya, kalaupun itu disebut patung, ini diperintahkan di dalam di dalam Keluaran 25 ayat 17 sampai 22.
Jadi kalau gitu kita bisa lihat ya bahwa ini diperintahkan dan karena itu tidak ada masalah. Karena Tuhan juga memerintahkan membuat kerubim itu, ya patung kerubim itu bukan untuk disembah. Lalu kalau patung lainnya bagaimana? Kalau patung lainnya seperti patung orang dan sebagainya, itu tidak pernah diperintahkan. Jadi kalau begitu maka patung-patung lainnya tidak diperintahkan lalu tidak perlu dibuat kalau gitu. Kalau tidak diperintahkan Tuhan tidak perlu dibuat dan tidak perlu dipajang seperti di kuil-kuil Romawi. Jadi banyak patung itu, kalau sudah lihat juga ada gereja juga memakai patung dan sebagainya, itu bukan karena perintah ini ya, tetapi karena mengikuti tradisi Romawi kuno. Jadi mereka bukan dari sumbernya dari kitab suci, tetapi mengikuti tradisi kuil-kuil di Romawi kuno. Ya, itu sebagai satu pengetahuan supaya kita juga melihat bahwa secara mutlak juga Tuhan tidak mengatakan bahwa tidak boleh ada bentukan apapun ya, tidak begitu juga, buktinya ada kerubim, tetapi juga dia tidak ingin supaya semua orang lalu setiap kelompok umatnya, komunitas lalu membuat patung-patung, tidak begitu juga. Karena yang diperintahkan hanya kerubim saja, yang lainnya tidak pernah diperintahkan. Ya baik, sekarang kita coba lihat bagian yang kita akan bahas, yaitu persembahan dengan hati yang rela. Jadi bagian yang pertama ini adalah persembahan dengan hati yang rela. Mari kita membaca dalam Keluaran 25 ayat 1 dan 2. Keluaran 25 ayat 1 dan 2 ya. Oke. Saya baca untuk saudara, tapi tadi kita sudah dengar itu dibaca oleh saudara Karin dalam bahasa Ibrani, kemudian tadi Pak Yusak yang baca dalam bahasa Indonesia. Siapa? Oh, Karin juga. Sorry. Ya. Baik, terima kasih. Coba kita baca Keluaran 25 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Mose, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Itu bahasa Ibraninya terumah. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, pakai perkataan yitfenu libo. Haruslah kamu pungut persembahan khusus terumah kepadaku itu. Jadi waktu kita membaca ini, orang bisa bertanya ya, waktu kita membaca kita bisa bertanya mengapa Tuhan memerintahkan bangsa Israel yang baru keluar dari perbudakan memberi barang-barang berharga. Ya, tadi kita membaca ada emas dan perak, tembaga, semua logam-logam yang berharga. Apakah Tuhan meminta sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh umat Israel? Jadi Tuhan minta sesuatu yang terlalu sulit untuk Israel. Tidak juga ya, dan Tuhan tidak akan mempersulit umatnya. Kalau Tuhan meminta, maka dia punya alasan. Untuk apa Tuhan meminta macam-macam barang yang tidak mudah? Untuk membangun tempat tinggal atau miskan agar Tuhan sebagai raja dapat tinggal di antara umatnya. Jadi dia sebagai raja, orang Israel perlu menghargai dia sebagai raja. Dan karena itu tempat tinggalnya itu memang mesti ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya dari kain-kain ya, bukan dari terpal, tapi ada bagian-bagian yang memang baik, yang mulia, yang maksudnya agung begitu ya. Dan itu bisa dicerminkan dengan logam mulia seperti emas dan perak. Karena itu Tuhan memerintahkan Israel untuk mengumpulkan benda-benda itu, logam mulia itu. Nah, Tuhan membuka pintu, memerintahkan itu, ya, memerintahkan itu dengan menginginkan, Tuhan meminta itu dengan persyaratan bahwa setiap orang yang terdorong hatinya, itu pakai perkataan yitfenu libo ya. Jadi Tuhan memberikan satu ya kita katakan satu usulan agar rumah bagi Tuhan itu dibangun dengan perasaan, dengan dorongan hati dari dalam orang Israel sendiri.
Nah sekarang tetapi dia meminta sesuatu yang diperintahkan kepada Israel, yaitu logam mulia. Nah sekarang dari mana juga orang Israel mendapatkan itu? Nah ternyata kita membaca di dalam Keluaran 12 ayat 35 dan 36, ya, Tuhan itu melakukan sesuatu, yaitu ya, Keluaran 12 ayat 36, dan Tuhan membuat hati orang Mesir itu bermurah hati. Ya, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Perkataan bermurah hati di sana pakai perkataan ken. Ken, ya. Mendapat sesuatu yang bukan seharusnya. Jadi orang Israel mendapatkan sesuatu yang bukan seharusnya dia dapat. Yang bukan seharusnya, ya, tidak harus juga orang Israel mendapatkan, tapi Tuhan membuat Israel menerima itu. Sehingga orang Mesir memberikan semua logam-logam mulia itu kepada orang-orang Israel. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kalaupun orang Israel diperintahkan oleh Tuhan memberikan emas dan perak dan tembaga dan juga kain-kain atau juga hal-hal yang lain, benda-benda yang berharga, maka itu sebetulnya Tuhan sudah taruh lebih dulu pada orang Israel. Dari mana mereka dapat? Tuhan membuka kerannya, itu kerannya orang Mesir untuk memberikan barang-barang itu kepada orang Israel. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kalau Tuhan memerintah, maka dia tahu apa yang dia perintahkan itu bisa dijalankan. Dia tidak meminta lebih dulu, tapi dia sudah memberi lebih dulu. Nah, ini satu prinsip juga bahwa dia memberi lebih dulu sebelum dia memerintahkan atau meminta umatnya untuk memberikan sesuatu. Nah, jadi kita bisa lihat ya bahwa Tuhan itu melengkapi, memberikan lebih dulu, baru kemudian dia memerintahkan sesuatu. Dia tidak memerintahkan tanpa berbuat apa-apa. Jadi kalau Tuhan perintahkan umatnya melakukan sesuatu, itu artinya dia sudah melakukan hal yang indah, sesuatu yang baik yang dia lakukan untuk umatnya. Nah, kalau Tuhan memerintahkan untuk memberikan sesuatu, ya, jadi Tuhan sudah memberkati, kemudian umatnya diminta membawa sebagian dari berkat yang dia berikan itu kembali kepada dia, memberikan kembali kepada Tuhan. Mengapa? Pertanyaannya mengapa Tuhan nggak langsung potong begitu ya? Mengapa Tuhan tidak langsung memotong bahwa apa yang diberikan kepada umatnya ya udah nggak usah dikembalikan, tetapi yang untuk dia sendiri itu dia gunakan untuk dirinya, untuk rumah Tuhan itu diberikan secara khusus. Bahwa itu untuk rumah Tuhan, bukan diberikan untuk umat Israel. Mengapa dia tidak membagi harta itu atau berkat itu, bagian untuk Israel sendiri, bagian untuk Tuhan sendiri. Tapi dia taruh semuanya, dia berikan kepada umat Israel lebih dulu. Mengapa demikian? Nah, kalau itu terjadi, ya, kalau Tuhan memang memotong seperti itu, maka Tuhan tidak mengajar umatnya untuk bersyukur. Dia tidak mengajar umatnya untuk bersyukur, dia tidak mengajar kerelaan hati, dan dia tidak mengajar kemurahan hati kepada umatnya. Nah, tadi kita membaca bahwa Tuhan memerintahkan barang-barang itu dibawa, ya, dari setiap orang yang terdorong hatinya. Jadi kalaupun Tuhan mengatakan bawa barang-barang itu, maka itu tetap dibawa dengan pertimbangan, dengan dorongan hati dari orang yang membawa, bukan karena Tuhan paksa, ya, tidak ada paksaan di dalam perintah ini. Nah, jadi kita bisa lihat ya bahwa ketika Tuhan memerintahkan itu, terumah memberikan benda-benda untuk membangun rumahnya, maka Tuhan menginginkan bahwa itu diberikan dengan hati. Jadi waktu Tuhan hadir di tengah umatnya, itu sebetulnya satu bentuk penerimaan dari umat terhadap Tuhan. Nah, ini sesuatu prinsip yang barangkali kita perlu lihat dalam bentuk sikap murah hati yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, sikap murah hati ini juga dilihat oleh Rabi Saul, ya. Kita coba lihat bahwa ini dilihat oleh Rabi Saul dan dia tulis itu di dalam 2 Korintus 9 ayat 1 sampai dari ayat 1 sampai ayat 8, ya. Jadi
Rasul Paulus melihat ada sikap murah hati dan kerendahan hati dalam memberi sedekah. Nah, sedekah itu adalah persembahan untuk orang-orang kudus. Di situ ditulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 1 yang tadi saya sudah sebut ya. Itu adalah persembahan yang ditujukan kepada orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus di sini? Orang-orang kudus di sini itu adalah orang-orang Yahudi di Israel. Murid-murid Mesias yang tinggal di Israel, di Yerusalem. Itu disebut orang kudus. Nah, sekarang mereka juga disebut orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Mesias Yesua, tetapi ungkapan orang kudus di 2 Korintus 9 ayat 1 itu ditujukan kepada orang-orang Israel, orang-orang murid-murid Yesua di Yerusalem. Nah, sekarang coba kita melihat ya 2 Korintus 9 ayat 5. 2 Korintus 9 ayat 5 bicara tentang hal ini, tentang persembahan dari hati yang didorong oleh kemurahan hati. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Ya, ini cocok dengan tadi ayat yang tadi kita baca, Keluaran 25 ayat 2. Sekarang 2 Korintus 9 ayat 6, camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan kesedih hati atau karena paksaan, sebab Elohim mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 8, dan Elohim sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kebajikan. Jadi di sini kita melihat bahwa umat Tuhan, ya baik Israel maupun bangsa-bangsa Korintus, itu diajar satu hal, yaitu mempunyai kemurahan hati dengan memberi sesuatu kepada orang lain. Nah, ini yang kita coba lihat, dan ini terjadi pada seluruh parasa ini, yaitu terumah. Jadi orang Israel diminta oleh Tuhan untuk memberi dari hatinya, dari dorongan hatinya. Nah, sekarang kalau kita tanya ya, nilai apa yang sebetulnya sedang Tuhan ajarkan dalam parasa ini? Kalau kita tanya sekarang kepada orang Yahudi, anak-anak sekolah misalnya, ya anak-anak Israel, maka nilai apa yang paling penting dalam Judaisme, maka mereka akan mengatakan salah satu yang di urutan teratas itu adalah sedekah. Sedekah di urutan teratas. Sedekah itu dari sedek, artinya kebenaran. Jadi waktu orang memberikan sesuatu, itu adalah tindakan kebenaran. Bahkan kebenaran dalam pengertian akulah jalan kebenaran dan hidup, itu lalu berarti rohani ya, bagi kita biasanya rohani. Tetapi hal yang rohani itu harus ditunjukkan secara wujud atau ditunjukkan secara fisik, dan itu adalah satu bentuk kemurahan hati, yaitu pemberian. Dan kemudian sedekah itu lalu kemudian mulai dari abad pertama itu mulai sudah menjadi sesuatu pemberian kepada orang lain. Dan kemudian waktu sedekah itu diterjemahkan, maka sedekah itu diterjemahkan sebagai amal atau filantropi gitu ya. Itu ada orang-orang yang menerjemahkan demikian. Tapi sedekah itu adalah tindakan satu hal yang pemberian yang didorong oleh ingin menyintai kebenaran. Jadi karena itu dia menyintai kebenaran, lalu dia memberikan sesuatu untuk orang lain. Nah, lalu kemudian tindakan itu, tindakan memberi sedekah itu ya, itu menyatakan sesuatu nilai juga ya, didorong oleh sesuatu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Keluaran 25 ayat 2 tadi, bahwa orang yang terdorong hatinya itu terdorong hatinya karena apa? Karena kemurahan hati.
Dan sifat kemurahan hati itu dalam bahasa Ibraninya pakai perkataan nedifut. Nedifut. Coba saudara sebut nedifut. Nedifut ya. Dan perkataan nedifut itu kemurahan hati itu kita bisa lihat ada pada yid venu libo tadi dalam Keluaran 25 ayat 2. Yid venu libo itu ada dalet vav itu adalah nidefut dari perkataan nidefut. Jadi dengan demikian kita bisa melihat ya bahwa Tuhan memerintahkan umatnya itu untuk memberi dengan kemurahan hati. Memberikan terumah dengan kemurahan hati. Nah, kalau kita lihat sekarang perkataan yid venu libo yang diterjemahkan sebagai hati yang terdorong atau terdorong hatinya. Itu secara harfiah itu berarti murah hati. Murah hati dan persembahan ini diberikan untuk memuliakan nama Tuhan, memuliakan Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan dengan hatinya dari dorongan hatinya sendiri, bukan dengan paksaan. Oke, itu sesuatu dan kemudian sekarang kita lihat kemurahan hati. Jadi nilai yang diajarkan di sini dengan persembahan tadi itu memang sudah ribuan tahun yang lalu yang sudah dilakukan ya. Tapi sekarang nilainya apa yang kita dapat dari apa yang diajarkan dalam parasa ini? Jadi nilainya adalah nedifut atau kemurahan hati. Nah, sekarang kemurahan hati itu berarti memberikan sesuatu ya atau lebih dari sekedar memberikan sesuatu yang berupa pemberian. Kemurahan hati lebih luas dari itu. Nah, untuk mengukur kemurahan hati itu ya Rabi ini Maimonides, Rambam itu lalu dia membuat satu ukuran sesuatu yang menarik ya, yang ini semua orang-orang di dalam Judaism dia memahami ini bahwa untuk mengukur kemurahan hati itu atau untuk mengukur bagaimana satu pemberian itu diberikan dengan kemurahan hati itu ada ukurannya. Itu barangkali perkataan yang lebih jelas ya. Jadi Rambam itu di dalam tulisannya disebut Mishneh Torah, dia membagi ada 8 tingkatan orang memberi sedekah. Jadi orang memberikan sesuatu ya kepada orang lain itu disebut sedekah dan ukurannya itu ada ukurannya. Jadi dari tingkat yang kita katakan itu agak sedikit pelit begitu ya sampai kepada orang yang bersungguh-sungguh berkemurahan hati. Ada 8 tingkat ya. Nah, coba saya informasikan kepada saudara. Yang pertama, tingkat yang paling rendah adalah orang memberi dengan enggan dan dengan penyesalan. Jadi dia kalau dia kasih dia kasih juga, tetapi itu berengutlah begitu ya, dia enggan bahkan dengan penyesalan. Itu kata Rambam. Kemudian nomor 2, orang yang memberi dengan murah hati tetapi kurang dari yang seharusnya. Di bawah standar. Ini saya elaborate ya. Jadi dia katakan itu kurang dari yang seharusnya, itu artinya di bawah standar. Misalnya, Tuhan katakan berikan hasil pertama. Itu terumah gedolah. Itu terumah gedolah itu besarnya 2-3%. Lalu besarnya 2-3%. Tapi orang ini dia kurangi. Dia kasih cuma 0,5% misalnya. Kemudian perpuluhan. Perpuluhan itu berapa? 10%. Tetapi kemudian dia kasih cuma 0,5%. Nah itu kurang. Ya, dia berikan tetapi dengan kurang, jumlah yang kurang. Itu nomor 2. Nomor 3, orang yang memberi apa yang seharusnya, tetapi hanya setelah diminta. Dia mesti diminta baru dia kasih. Kalau enggak, walaupun dia tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan ajarkan, itu dia tidak lakukan. Nomor 3, orang yang memberi sebelum diminta. Jadi dia sebelum diminta dia sudah memberi. Nomor 5, orang yang memberi tanpa mengetahui kepada siapa dia memberi. Tetapi penerima tahu identitas pemberi. Jadi dia tidak tahu itu diberikan kepada siapa, tetapi penerimanya tahu bahwa orang ini yang memberi. Jadi
dia pasti kasih namanya, begitu ya. Dia kasih namanya, tapi dia nggak tahu kepada siapa orang itu memberi. Itu nomor 5. Nomor 6, orang yang memberi tanpa diketahui identitasnya. Dia memberi dan dia tidak mau namanya dikaitkan dengan pemberian itu. Ya, itu nomor 6. Itu jadi tingkatannya lebih tinggi. Yang ke-7, orang yang memberi tanpa mengetahui kepada siapa ia memberi, penerimanya juga tidak tahu dari siapa dia menerima. Jadi dia terima dari siapa dia nggak tahu, dia hanya tahu ini dari Tuhan, gitu ya. Itu nomor 7. Dan yang paling tinggi itu nomor 8, orang yang membantu orang lain untuk menghidupi diri sendiri dengan pemberian atau pinjaman atau dengan mencarikan pekerjaan bagi orang itu sehingga membantu orang itu untuk mencukupi diri sendiri atau menjadi mandiri. Itu yang paling tinggi. Jadi orang itu kasih istilahnya dia bukan hanya dikasih untuk makan 1 hari atau makan berapa hari begitu, tapi dia dikasih sesuatu untuk dia bisa kerja. Jadi kalau memang itu adalah satu bentuk modal atau dikasih satu alat, lalu orang itu bisa mencukupi dirinya sendiri, itu nomor 8. Itu menurut Rambam ya, Maimonides. Jadi memang ada tingkatan. Nah, lalu dia bilang begini, memberi dengan enggan itu nomor 1, atau hanya setelah dipaksa baru bisa memberikan sedekah atau uang yang memang sedekah, artinya uang itu berpindah tangan. Kalau itu bentuk uang maka dia berpindah tangan ya. Tetapi kalau dia memberi secara terpaksa, maka pemberian itu tidak dihitung sebagai needy food. Tidak dihitung sebagai hati yang berkemurahan. Dia tidak memberi dari kemurahan hati, karena itu dia tidak masuk di dalam tadi yang seperti tadi dalam Keluaran 25 ayat 2. Dia tidak kasih. Karena Tuhan minta kalaupun memberi harus memberi dengan hati yang terdorong, dengan hati yang tergerak, dengan hati yang rela. Kalau dia toh tetap kasih tapi tidak dengan hati, maka itu tidak termasuk, begitu ya. Nah, itu dikenali oleh Maimonides. Dia menulis begini, siapapun yang memberi sedekah kepada orang miskin dengan pandangan cemberut dan membuat mereka malu, walaupun ia memberi ribuan sus itu adalah koin Yahudi, ia telah menghancurkan dan kehilangan semua pahalanya. Sebaliknya, tanda kedermawanan adalah memberi dengan besimha. Besimha itu, simha adalah dengan sukacita ya, dengan girang, dengan senang hati, besimha. Nah, dan ini sesuai dengan tadi yang ditulis oleh Rabbi Shaul, yaitu dalam 2 Korintus 9 ayat 7 ya. Nah, jadi Torah mengajarkan sikap murah hati, Tuhan mengajarkan sikap murah hati, dan sikap bermurah hati bukan hanya kebajikan manusia, tetapi merupakan sifat ilahi. Jadi waktu kita memberi, kita meniru Tuhan. Ini pemahaman ini dari ini ya, dari Maimonides. Ini saya baca ini apa yang dia tulis itu di dalam Guide for the Perplexed. Itu dia tulis itu. Jadi ini dikenali, sikap murah hati itu dikenal oleh orang Yahudi dan artinya umat yang Tuhan panggil, dan itu dikenali juga sebagai sifat ilahi. Jadi waktu kita memberi, kita meniru Tuhan. Dan kalau kita membaca Brit Hadasyah, Yohanes 3 ayat 16, karena demikian Bapa mengasihi isi dunia ini, sehingga ia memberi. Jadi kita bisa lihat sikap memberi atau tindakan memberi itu adalah tindakannya Tuhan, dan kalau kita melakukan itu, kita meniru Tuhan. Ya, saya kira kita melihat hal itu ya. Dan kemudian ada 2 hal yang masih saya sampaikan untuk istilah ya. Sedekah itu biasanya itu adalah uang. Memberikan uang itu sedekah. Jadi uangnya itu berpindah tangan. Nah, sekarang needy food, kemurahan hati itu lebih besar dari hanya memberi uang. Lebih besar. Kemurahan hati itu lebih besar daripada memberikan uang. Jadi tindakan seperti mengunjungi orang sakit, sikap ramah tamah, ya sabar terhadap kebutuhan seseorang,
sabar terhadap sikap seseorang yang barangkali kurang berkenan. Itu semuanya adalah needy food, itu adalah kemurahan hati. Dan untuk mengunjungi orang sakit, ramah tamah atau ada yang meninggal, kita datang ya. Itu semuanya disebut dengan gemilut hasadim. Jadi tindakan cinta kasih. Jadi kalau kita ada orang meninggal lalu kita datang, kita memberikan turut berduka cita, itu adalah gemilut hasadim. Itu tidak ada hubungannya sama uang. Ya, itu bukan sedekah. Waktu kita datang saja ke tempatnya, itu adalah gemilut hasadim. Nah, memang saya merasa bahwa sesudah COVID itu ya, orang lalu kalaupun ada pemberitaan si ini meninggal, maka setelah COVID lalu kita mulai berpikir, jangan-jangan kalau dia kena COVID lalu kita bisa berbahaya atau datang ke sana. Lalu sejak COVID lalu biasanya hadir pada waktu orang meninggal itu jadi berkurang ya. Gejala itu kita lihat sekarang. Jadi lebih hanya mengatakan turut berduka cita dengan WhatsApp. Tetapi sebetulnya kehadiran waktu saudara kita atau teman kita hadir, waktu meninggal kita hadir, itu adalah gemilut hasadim, dan ini harus selalu ada menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Jadi memberi waktu, memberi perhatian, itu adalah gemilut hasadim. Dan sedangkan memberi uang itu adalah sedekah. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa kedua-duanya itu didorong atau harus didorong dengan satu nilai yang namanya needy food atau murah hati, orang yang berkemurahan hati. Ya, saya kira ya ini. Nah, sekarang coba kita lihat di dalam Keluaran 25 ayat 11. Ini ada hal-hal yang masih kita bisa melihat di dalam bagian ini ya. Keluaran 25 ayat 11 itu di sana dikatakan sebentar ya. Di dalam 25 ayat 11 itu tabut itu ya, tabut perjanjian itu perlu disalut emas di dalam dan di luar. Disalut emas dengan di dalam dan di luarnya. Jadi kalau kita lihat gambarnya barangkali itu ya, di dalam dan di luarnya itu disalut dengan emas, dan baik di dalam maupun di luar. Nah, ada satu rabi namanya Rafa, dia mengatakan kalau begitu kita sebagai umat Tuhan juga bisa diumpamakan atau dikiaskan sebagai tabut perjanjian itu. Harus juga seperti tabut, bahwa kalau kita sebagai umat Tuhan itu disalut di dalamnya dengan emas, maka itu artinya ada sesuatu yang nilai-nilai yang tinggi, yang luhur, itu di dalam diri kita, itu perlu juga diperlihatkan kepada banyak orang. Jadi seperti tabut perjanjian yang di dalamnya emas saja, kalau cuma di dalamnya emas saja, maka itu orang nggak ada yang tahu. Tetapi waktu di luarnya juga disalut emas, maka apa yang ada di dalam itu bisa kelihatan di luar. Nah, sama seperti itu, maka orang percaya, ya umat Tuhan mempunyai nilai-nilai yang bersifat emas di dalam dirinya, itu perlu disampaikan keluar. Jadi kasih, sukacita, pengharapan, itu adalah sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya, dan itu harus disampaikan keluar. Dengan perkataan lain, setiap orang percaya perlu punya kesaksian yang baik. Ada kesaksian pujian, ada kesaksian hidup, ada pengajaran dari Sion. Itu harus disampaikan keluar. Dan bukan hanya sesuatu yang ditaruh, disimpan sendiri. Jadi ternyata kita bisa melihat begini dari konstruksi tabut, ya tabut Tuhan, ark itu ya, maka itu menunjukkan sesuatu bahwa ada sesuatu yang di dalam diri kita yang baik, itu bukan hanya kita diamkan saja, tetapi harus diungkapkan keluar supaya orang lain juga bisa melihat sesuatu yang baik di dalam diri kita. Nah, hal ini ditulis oleh Rabi Shaul. Ya, kita lihat apa yang ditulis itu sesungguhnya dia lihat dari Torah.
Dan kemudian dia tulis dengan sesuatu yang baik sekali, dengan cara yang baik. Dan ini artinya dia diurapi oleh Ruach Kodes untuk bisa menjelaskan segala sesuatunya dengan sederhana, dengan baik. Nah, dia tulis dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 ya. Saya baca untuk saudara. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Mesias yang ditulis oleh pelayanan kami, dituliskan bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Elohim yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa apa yang disampaikan di sini, ditulis oleh Rabbi Saul, itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Rabbi Rafa di dalam Talmud. Ya, jadi sama, itu searah. Tetapi satu hal yang luar biasa, yang baik sekali adalah yang saudara harus tahu bahwa bukan Rabbi Saul yang mengutip Rafa. Tidak. Rafa itu Talmud itu mulai ditulis ya, ditulis abad 200 tahun, tahun 200 ya, mulai dia tulisnya tahun 200 sampai tahun 500. Sementara Rabbi Saul menulis pada abad pertama. Jadi kalau begitu kita bisa melihat bahwa Rabbi Saul dia paham Torahnya luar biasa. Dia lihat semuanya itu dan dia katakan bahwa orang-orang di Korintus itu adalah surat pujian, surat yang terbuka, surat Mesias yang terbuka. Ya bisa dibaca oleh siapapun bisa membaca. Ya bukan ditulis dengan tinta, tetapi dengan roh Elohim. Jadi kehidupan saudara dan saya itu juga sebagai orang-orang percaya kita perlu bisa dibaca oleh orang. Dan waktu orang membaca kita, dia memuliakan nama Tuhan. Dia memuji Tuhan karena dia melihat Mesias di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita bisa melihat nilai-nilai ini ya, nilai kesaksian, nilai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu diceritakan di dalam parasa ini, di dalam parasa Teruma. Ini ada satu ilustrasi lagi ini di dalam Keluaran 26 ya, ayat 22 sampai 23. Keluaran 26 ayat 21 sampai 23. Oke. Saya baca ya, ini untuk sisi belakang kemah suci ada pada sebelah barat, haruslah kau buat 6 papan. 2 papan harus kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Nah, ini saya waktu membaca ini saya merasa ini apa yang dimaksud ini ya. Ini ada 2 papan di sisi barat itu harus kau buat 6 papan, lalu kemudian 2 papannya itu tersambung begitu ya untuk ada di sudut. Ini maksudnya apa gitu. Lalu ini saya lihat komentari Kumas. Lalu ada ilustrasi yang bisa dipakai untuk itu. Apa yang dimaksud di sini? Jadi ternyata konstruksi dari miskan itu juga mengandung arti. Coba bisa ditayangkan ini gambarnya ya. Tayangkan gambarnya. Ya, saudara lihat di sana ya. Itu yang dimaksud itu begini. Ini tentunya mesti yang tingkatan yang begini ini memang mesti para rabi yang tahu ya. Nah, jadi ada 2 papan yang tersambung seperti tadi, saudara di sana ya, sudah lihat. Lalu kemudian ya setiap papan itu harus memiliki 2 pasak yang sejajar satu sama lain. Demikian juga dengan semua papan kemah suci. Itu dalam Keluaran 26 ayat 17. Nah, apa yang dimaksud dengan pasak? Pasak itu sudah lihat yang di bawah ada bagian yang runcing di sana ya. Seperti, ya itu dia, itu pasak. Itu pasak yang bahasa Inggrisnya itu disebut tenon. Adalah sepotong kayu yang menonjol sehingga papan-papan dapat saling bertautan satu sama lain. Nah, kalau kita lihat satu papan itu ada pasaknya di sana menonjol. Tapi lihat yang di atasnya itu ada bagian yang justru cekung. Coba lihat di sana cekung. Nah, jadi papan yang satu itu dipasangkan, disambung dengan papan yang lain
karena di sini menonjol dan di sini cekung, lalu dia masuk begitu ya. Dan waktu itu disambungkan, lalu itu menjadi sesuatu yang kuat. Sehingga ada sambungan antara satu papan dengan papan yang lain, itu dibuat dengan sistem pasak itu ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani itu pasak itu adalah yadot. Yadot. Ya, itu yadot. Kalau dari saudara tahu yadot, yad itu tangan. Dot itu jamak. Jadi tangan-tangan. Jadi papan yang satu punya tangan-tangan, papan yang satu juga punya tangan-tangan. Kalau dua-duanya disambung lalu mereka saling berpegang tangan. Nah, ini menunjukkan bahwa kemah ini atau miskan atau mikdas itu bisa dibangun ketika ada dibangun dalam persatuan. Jadi benda-benda itu saling berpegang tangan, berdiri bersama untuk membangun sesuatu, saling mendukung satu sama lain. Nah, itu kita bisa melihat itu dari konstruksi ini ya. Jadi konstruksi ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Jadi cara dia membangun itu punya makna. Dan nah sekarang coba kita lihat yadot atau tenon itu, jadi pasak tadi ya. Itu dapat dibandingkan dengan tangan orang yang memberi sedekah. Kemudian tangan yang satu memberi sedekah, kemudian tangan yang satu seperti menerima. Jadi yadot itu dibandingkan dengan tangan orang yang memberi sedekah dan tangan orang yang menerima sedekah. Jadi yang satu memberi, yang satu menerima. Itu lalu terjadilah sambungan, begitu ya. Nah, menurut pikiran para rabi, ini adalah kedua-duanya adalah tangan Tuhan. Jadi tangan Tuhan yang memberi, tangan Tuhan juga yang menerima. Keduanya saling menjangkau dan terhubung satu sama lain. Jadi papan-papan itu berpegang tangan. Nah, kedua-duanya bisa melakukan itu ya karena ada kemurahan hati. Kemurahan hati menghubungkan kita satu sama lain. Tuhan yang ehad ditemukan pada dua sisi. Jadi Tuhan yang berkemurahan hati, dia memberkati orang lalu dia memberi. Tetapi Tuhan yang berkemurahan hati itu membantu orang yang juga perlu. Sehingga orang yang memerlukan itu, dia menerima sesuatu dari orang yang memberi. Tuhan ada di dua belah pihak. Coba kita coba berpikir sebentar ya. Apakah Tuhan hanya ada di pihak yang memberi, orang memberi? Pasti Tuhan memberi ya, jadi dia ada di pihak memberi. Tetapi apakah ada Tuhan di pihak orang yang menerima? Yesus bilang begini, barang siapa yang memberi kepada saudaraku yang paling hina, maka dia sudah memberi kepada aku. Jadi kalau begitu Tuhan juga ada di pihak orang yang menerima. Nah, jadi orang yang memberi dengan orang yang menerima itu sama-sama juga, itu Tuhan dari Tuhan. Sehingga ini merupakan sesuatu kemurahan hati yang mengalir di dalam komunitas umat Tuhan. Ya, jadi mempunyai hati yang rela, hati yang murah untuk saling membantu satu sama lain. Nah, sekarang ini kita lihat ini ya. Ini memang pelajaran ini jadi rinci ya. Coba, tapi saya ingin kita juga memahami hal ini. Kata memberi, mereka memberi itu dalam bahasa Ibrani pakai perkataan venatnu. Venatnu ya, venatnu itu kalau kita lihat ya mereka memberi itu hurufnya vav nun tet nun vav. Jadi venatnu itu mereka memberi itu bahasa Ibrania ada lima huruf vav nun tet nun vav. Saya nggak punya waktu untuk tunjukkan itu ya. Tapi itu, jadi ada vav, ada nun, tet, nun, vav. Itu dibaca dari kanan dan ke kiri sama itu, saudara. Kalau dibaca dari bahasa Ibrani pakai dari kanan dulu ya. Itu vav, nun, tet, nun, vav. Sekarang kita baca dari kiri ke kanan. Sama, vav, nun, tet, nun, vav lagi. Jadi dia tuh setangkup.
dilihat dari kiri atau dari kanan sama dikatakan. Lalu apa artinya ini? Ya, nah ini lagi. Lalu apa artinya? Artinya kemurahan hati mengalir dua arah. Dari pihak yang memberi juga, dari pihak yang menerima juga. Jadi kita bisa melihat ya tadi tangan-tangan yang yadot itu di kayu-kayu itu jadi mengalir dari yang satu kepada yang lain dan kepada dari yang lain kepada yang satu itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kemurahan hati mengalir ke dua arah dan dengan pemahaman itu kita bisa melihat ya bahwa setiap umat Tuhan itu harus saling mendukung satu sama lain. Ada amin, saudara? Ya, kita perlu mendukung satu sama lain. Nah, kita lihat ini ada juga di Mazmur 51 ayat 14. Mazmur 51 ayat 14 itu begini, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Itu ditulis oleh David waktu dia jatuh dalam dosa ya. Dia jatuh dalam dosa lalu dia kehilangan sukacita lalu dia katakan kembalikan kepadaku sukacita karena keselamatan. Begitu ya. Nah, lalu dia katakan lengkapi aku dengan roh yang rela. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya itu perkataan itu ya memakai perkataan lengkapi itu tismeheni. Kalau kita baca terjemahan yang lain itu adalah topanglah aku. Ya, dia minta ditopang. Dengan apa? Dengan roh yang rela. Roh yang rela itu pakai perkataan veruah nedifah. Veruah nedifut itu sama ya, itunya akar katanya. Jadi dengan roh yang rela itu roh yang berkemurahan hati. Jadi dengan begitu kita bisa melihat bahwa dalam segala hal pun kita melihat bahwa roh berkemurahan hati itu merupakan sesuatu yang satu perlengkapan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Nah, sekarang kita lihat mengapa kita harus bermurah hati. Mengapa kita harus bermurah hati? Karena beberapa alasan ya. Beberapa alasan singkat. Karena kemurahan hati meningkatkan perilaku dan interaksi kita. Satu. Jadi waktu ada dalam komunitas kita, sikap murah hati itu membantu kita berinteraksi dengan orang-orang dalam komunitas kita. Dan karena ada orang yang bermurah hati, maka semua komunitas pun dibawa kepada suasana berkemurahan hati. Itu nomor satu. Nomor dua, menyingkapkan karunia-karunia unik dalam diri kita agar menjadi nyata di dunia. Bahwa ada orang-orang yang Tuhan kasih karunia yang unik dalam dirinya, waktu itu diungkapkan, dijalankan, lalu kita lihat bahwa memang Tuhan kasih karunia-karunia itu menjadi nyata di dalam dunia ini. Ada wujudnya. Bukan hanya diomongkan, tetapi wujudnya nyata. Bahwa ada karunia-karunia yang khusus Tuhan berikan pada umatnya untuk menyatakan kemurahan hati. Itu nomor dua. Dan yang ketiga, menyatakan saling ketergantungan kita satu sama lain. Nah, jadi kemurahan hati itu menunjukkan bahwa kita bergantung satu sama lain. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa orang yang murah hati itu dia memerlukan orang yang menerima. Kalau tidak ada orang yang menerima, kemurahan hati itu nggak bisa jalan. Jadi orang yang punya, orang yang istilahnya tangan yang memberi, dia butuh orang yang menerima, orang yang kekurangan kita bilang begitu. Orang yang membutuhkan. Sebab kalau misalnya nggak ada orang yang membutuhkan, maka dia nggak ada apa yang dia mau kasih juga nggak diterima begitu. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Jadi waktu ada kemurahan hati di dalam komunitas orang percaya, maka itu menunjukkan bahwa kita saling bergantung satu sama lain. Dan ini sesuatu yang baik. Jadi bukan mandiri dalam arti
aku bisa menghidupi diriku sendiri, aku mau kasih kepada orang, tetapi aku nggak mau terima dari orang. Itu bukan juga sikap umat Tuhan yang saling bergantung satu sama lain. Jadi bukan independen, tetapi ada saatnya kita independen, tetapi ada saatnya juga kita dependent. Jadi gini, saya pernah ikut kursus itu ya, Stephen Covey. Dia mulai begini, Stephen Covey ya, saudara bisa dengar, itu terkenal orangnya, ada di YouTube juga, banyak bukunya. Jadi kita mulai dengan sesuatu yang dependent. Waktu saudara kita lahir sebagai anak kecil, maka kita dependent on our parent. Kita bergantung pada orang tua kita. Karena kita bergantung, kemudian kita jadi remaja, jadi pemuda, dan sebagainya, lalu kita mau dependent, jadi independent. Kita mau jadi independent. Aku mau independent nih. Aku kan udah dewasa, aku mau independent. Jadi dependent, kemudian independent. Tetapi seorang yang dewasa, waktu dia independent, dia nggak mau tergantung dari orang lain, lalu dia lihat ada kekurangannya. Bahwa dia sebagai orang dewasa pun dia perlu memerlukan orang lain. Dia memerlukan orang lain, karena itu dia bergerak kepada satu tahap yang berikutnya, yaitu interdependent. Jadi ada dependent, ada independent, ada interdependent. Nah, interdependent inilah yang jadi satu nilai yang umum yang perlu dikembangkan di masyarakat, dalam organisasi, supaya organisasinya meningkat, organisasinya maju. Jadi saudara-saudara, apa yang diajarkan di sini itu kemurahan hati. Kalau kita lihat di sini nilai-nilainya itu adalah interdependent. Waktu ada kemurahan hati dalam komunitas, maka kita menunjukkan bahwa kita saling bergantung satu sama lain, dan ini nilai yang paling luhur, kita katakan paling jempolan di dalam satu komunitas. Ya, jadi kalau kita lihat apa yang ada dalam kitab suci itu tanpa pakai istilah-istilah manajemen yang sebagai yang keren, yang hebat, walaupun itu juga berguna ya. Dia mengajarkan umatnya ini 1200 tahun sebelum Yesua datang. Ini sudah diajarkan di sana. Jadi kita lihat bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita perlu belajar nilai yang namanya nedivut, berkemurahan hati, karena dengan ada nedivut, maka kita menjadi satu komunitas yang memuliakan Tuhan. Oke, ini sekarang ya itu agak detail sehingga jadi agak banyak ya. Sekarang kita melihat ini sesuatu yang lebih praktikal. Di bagian kedua ini, bagian yang terakhir ya, kemurahan hati dengan tipe-tipe uang Alkitabiah. Nah, ini yang saya mau juga sampaikan kepada saudara. Kemurahan hati dan sedekah dapat dihubungkan dengan pola 7 tipe keuangan para tokoh Alkitab. Ya, sahabat yang lalu saya sudah bicara ini. Ya, coba ditayangkan, tolong ditayangkan ya. Ada 7 tokoh di dalam kitab suci yang dipandang tokoh oleh juga orang-orang Yahudi, dan itu mereka adalah tamu-tamu di dalam hari raya Sukkot. Dan ya sekali lagi saya sampaikan ya, Elohim menciptakan manusia menurut selemnya, menurut citranya. Selem itu citra. Nah, kemudian dia menciptakan Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa itu menurut ciptanya menurut citranya Tuhan. Tapi kemudian di dalam Tanakh kita bisa melihat ada 7 nama yang menonjol, yang dipakai sebagai acuan iman ya. Yang pertama Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakov, Yosef, Mose, Aharon, dan David. Semuanya mempunyai keunikan. Dan kemudian 7 itu merujuk kepada Yesua HaMashiach. Ya, Abraham itu dia melihat hari-hari Mesias Yesua dan dia bersuka cita. Ishak itu adalah gambaran dari Mesias Yesua, dia mau dikorbankan. Kemudian Yakov juga Yakov itu juga gambaran dari Mesias Yesua, dalam arti bahwa Yesus adalah keturunan
dari Yakov. Dia adalah Yakov Yakov itu Ekef ya, dari Ekef. Ekef itu merujuk kepada Yesua. Kemudian Yosef itu adalah gambaran dari Mesias Yesua. Dia dikorbankan, tetapi dialah yang menjadi juru selamat bagi para saudaranya. Yesua juga demikian. Kemudian Mose juga adalah gambaran dari Yesua. Dia pertama dia ditolak, ketika dia datang kedua kalinya dia diterima sama dengan Yesua. Pertama kali ditolak, tapi kemudian kedatangan keduanya dia akan diterima oleh semua Yahudi. Kemudian Aharon itu gambaran dari imam. Yesua adalah imam besar menurut Melkisedek di surga. Kemudian David itu adalah keturunannya adalah memerintah, dan gambaran Yesus sebagai pemerintah, sebagai raja itu diambil juga dari David. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa 7 tokoh itu mencerminkan Yesua. Nah, tetapi kemudian ada satu aspek yang juga seringkali kita lupa ya, atau kita lihat bahwa 7 tokoh ini juga dia mempunyai hubungan dengan sumber daya. Abraham itu bukan orang yang tidak punya sumber daya. Dia punya sumber daya. Dia punya sifat dan kemudian dia punya sumber daya. Abraham seorang yang ramah, lalu membuat orang lain spesial. Bagaimana supaya membuat orang lain spesial? Lalu dia pakai sumber dayanya untuk membuat orang itu merasa istimewa. Membuat orang itu merasa spesial. Lalu dia memberi. Karena itu dia melayani semua tamu-tamunya spesial. Ya 3 orang yang datang ke kemahnya itu dia jamu. Padahal siapa juga orang itu? Dia tidak tahu siapa, tetapi dia jamu. Itu menyatakan keramah tamahan, membuat orang spesial, dia memakai sumber dayanya. Kemudian Ishak, dia seorang yang penuh disiplin, dia ingin memaksimalkan sumber daya. Yakov itu dia suka keindahan. Dia lihat calon istrinya cantik, lalu dia bersedia kerja 14 tahun. 14 tahun kalau dirupiahkan itu ratusan juta. Barangkali juga miliar ya. Itu dia dedikasikan untuk mendapatkan calon istri itu. Jadi dia mau memakai sumber daya untuk keindahan. Dan kemudian Yosef, koneksi, dia memakai, dia seorang yang bisa melihat hubungan, karena itu dia memakai sumber dayanya untuk mengembangkan jaringan. Nah, ini orang-orang bisnis itu akan selalu melihat ke sana. Jadi dia mau berikan sesuatu supaya jaringannya berkembang. Nah, sekarang kita akan lihat ketiga yang terakhir, yaitu Mose, Aharon, dan David. Ya, Mose itu sesuatu sifat yang luar biasa dari Mose adalah ketahanan. Mose harus bertahan hidup di padang gurun selama 40 tahun. Dia harus bertahan, dia memimpin 6 juta orang paling sedikit. 600.000 orang laki-laki, yang itu pasti udah akan menikah, maka kira-kira 2 juta. Paling sedikit 2 juta ya, maaf bukan 6 juta. Nah, segala sesuatu karena dia ada dalam jangka panjang, dia menjalani padang gurun yang miskin sumber daya, maka segala sesuatu harus mengikuti pola yang teratur. Karena kalau tidak teratur, miskin sumber daya, berantakan semuanya. Karena itu semuanya harus teratur. Jadi tipe Mose itu menyukai pengaturan keuangan, anggaran, dan mempunyai rencana jangka panjang. Nah, sekarang coba kalau kita lihat dengan GKMI, ya. Apakah GKMI mempunyai rencana jangka panjang? Artinya mempunyai visi ke depan. Dan saya percaya kita punya. Ya, kita ada saat ini GKMI ada di 10 provinsi. Tetapi 10 provinsi itu saya lihat catatan saya itu ternyata mulainya 10 provinsi itu waktu Indonesia masih mempunyai 30 provinsi. Waktu Indonesia itu 30 provinsi itu sekitar 10 tahun yang lalu itu ya. Itu atau 27 ya, 27. Waktu itu masih 27. Jadi kita tahun 2003 kita udah ada di 10 provinsi. Jadi waktu itu provinsinya 27. Artinya seperti itu ya. Nah, sekarang provinsinya sudah jadi 38. Kita masih
masih di 10 provinsi. Jadi kalau gitu kita itu persentasenya turun, saudara. Sekarang sudah ada 38 provinsi, kita masih 10 terus, begitu ya. Jadi kalau begitu kita mesti mengembangkan ya Yesaya 54 ayat 2, kembangkan tendamu, panjangkan tali-talinya, jangan berhemat. Jadi kalau begitu kita mesti minta sama Tuhan secara satu semacam target, kita minta 2 kali lipat aja. 20 provinsi. Kalau 20 provinsi dari 38 itu artinya 38 dibagi 2 itu 19. 19 itu 50%, jadi doa kita adalah di atas rata-rata. Jadi kalau di atas rata-rata, satu nilai, satu angka di atas rata-rata dari 19, dari 38 yaitu 19, itu adalah 20. Ya. Jadi itu adalah permohonan kita bahwa kita perlu berkembang di 20 provinsi. Nah, itu ekstensif. Tetapi kemudian intensifnya gimana? Kita perlu ada kualitas pelayan-pelayan mesianik. Kualitas pelayan-pelayan mesianik harus ditingkatkan. Nah, ini Tuhan kasih waktu. Dan saya percaya bahwa kita sedang menyongsong satu periode yang baru. Satu masa depan baru, ada 5 tahun ke depan, ada 10 tahun ke depan. Ini harus diisi dengan semua yang tadi kita lihat. Secara ekstensif kita perlu berkembang di banyak provinsi. Secara kualitas kita harus berkembang dalam kualitas pelayan. Sumber daya manusianya harus jadi lebih baik. Nah, untuk itu ya, maka kita bisa melihat ya, itu tipe Mose melihat itu. Perlu ada yang seperti itu. Kita perlu tipe-tipe Mose, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di semua kota-kota, semua provinsi itu. Jadi ada orang yang melihat itu, dan kemudian mau bergerak. Kemudian tipe Aharon. Tipe Aharon itu adalah kerendahan hati. Imam besar mendukung kehidupan umat. Bagi orang dengan tipe Aharon, uang harus dipakai untuk mendukung melayani orang lain. Uang dipakai untuk mendukung umat, membantu umat, mendukung umat. Jadi harus ada sesuatu yang dipakai untuk umat. Dan tipe Aharon ini memang berbeda dari Mose, ya. Tetapi tipe Aharon ini peduli kepada ketidakadilan atau kebutuhan orang lain. Karena itu dia bersedia mengeluarkan uang supaya membuat keadilan atau kestabilan dalam komunitas umat Tuhan. Itu tipe Aharon. Dan kita sebagai Kehila, kita juga mengeluarkan uang untuk saudara-saudara kita yang memerlukan. Bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk mengatur ibadah. Bukan hanya untuk itu, tetapi juga kita melihat bahwa kita perlu mendukung saudara-saudara kita yang ada dalam keperluan. Nah, itu yang kita itu tipe Aharon ya. Kemudian tipe David ya. David dia satu orang dengan kepemimpinan karena dia raja yang paling besar di Israel adalah David. David menyiapkan sumber daya untuk membangun Bait Suci. Jadi semua sumber daya yang ada, ya, semua logam, semua hal-hal yang bagus begitu ya, yang mahal-mahal itu semuanya disiapkan oleh David dan Salomo tinggal membangun. Walaupun ada beberapa hal yang juga yang dia harus lakukan manajemen dengan untuk kayu dan sebagainya, tetapi David sudah menyiapkan sumber dayanya untuk membangun Bait Suci. Jadi bagi orang dengan tipe David, ya, uang merupakan alat untuk menciptakan masa depan baru bagi generasi penerus. Jadi David menyiapkan semua bahan untuk Bait Suci bagi penerusnya yaitu Salomo. Sama seperti itu, maka orang dengan tipe David ini akan melihat bahwa apa yang dia lakukan itu perlu menjadi masa depan baru bagi generasi penerus. Jadi saya ingin beritahu kepada kita semua bahwa pengajaran mesianik bukan hanya ada di generasi saudara dan saya. Kalau saudara hanya melihat pengajaran mesianik hanya pada generasi saudara dan saya, maka begitu sempitnya visi saudara. Bahwa saudara nggak punya visi. Kalau kita begitu, kita nggak punya visi. Dan karena itu kalau nggak punya visi, maka akan menyimpang, akan berhenti di tengah jalan. Kita harus melihat visi bahwa pengajaran mesianik sebagai remnant
Ya, istilah remnant itu sisa bangsa-bangsa yang mulai bukan hanya selamat, tetapi dia ingin mencapai kepenuhan. Itu perlu diteruskan dari satu generasi kepada generasi yang lain, kepada generasi yang lain. Yang disebut ledor vador. Jadi kita perlu lihat bahwa pengajaran mesianik ini harus ledor vador. Bahwa kaum remnant ini di Australia yang kemarin itu yang saya tidak bisa hadir, itu pakai the gathering of the remnant. Ya, itunya temanya. Jadi berkumpulnya kaum remnant, kaum yang sisa bangsa-bangsa yang bukan hanya selamat, tetapi mau mencapai kepenuhan Tuhan. Waktu orang selamat itu adalah langkah pertama, ya. Saya ingin katakan selamat itu langkah pertama. Tetapi end goal-nya itu bukan keselamatan. End goal-nya itu adalah Kingdom of God. Kerajaan Elohim. Ketika Mesias disanjung dan dia memerintah di bumi ini dan kita bersama dengan dia, itu udah lebih dari keselamatan. Itu beyond salvation. Artinya keselamatan di sini yang saya maksud adalah justification, ya. Karena keselamatan juga kalau mau dilihat lebih luas juga bisa, tetapi justification itu selamat, dibenarkan oleh iman, itu justification, dan kepenuhan itu lebih dari justification, lebih dari keselamatan. Nah, karena itu kita perlu menyiapkan generasi penerus. Dan bagaimana kita menyiapkan generasi penerus? Kita mesti menyiapkan softwarenya, yaitu pemahaman akan Torah. Pemulihan pengajaran dari Sion dan firman Tuhan dari Yerusalem. Itu bukan hanya di satu generasi, tetapi harus generasi ke generasi lain, ke generasi yang berikutnya, harus ledor vador. Nah sekarang saudara, kalau itu perlu ledor vador, apa yang kita lakukan? Nah ini yang barangkali tindakan praktis, barangkali yang ingin saya sampaikan kepada kita. Di dalam tahun ini kita akan bisa lihat semuanya, dan saya percaya Tuhan membukakan tahun ini bagi kita semua, untuk supaya dia melihat sesuatu yang berkembang di dalam kerajaannya di Indonesia. Kita bukan hanya melihat nilai-nilai Torah dilestarikan, tetapi juga itu harus diwujudkan dalam organisasi. Nah itu langkahnya, ya. Dia mulai masuk, ya. Nilai itu saudara bisa pikir, tapi saudara nggak bisa pegang itu. Dia nggak punya wujud. Nilai itu nggak punya wujud. Tetapi kemudian nilai itu harus diwujudkan dalam apa? Dalam organisasi, dalam komunitas. Dan itu namanya organisasi. Nah organisasinya itu apa? Organisasinya adalah Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Jadi kalau kita melestarikan nilai-nilai Torah, ya, maka kita perlu jaga itu supaya itu tetap ada. Itu waktu kita lihat, kita melestarikan organisasi GKMI. Nilai-nilai Torah, ya. Saya menyebut GKMI karena memang ini organisasi formal yang ada di Indonesia, yang memang melestarikan nilai-nilai Torah. Ya, kalau gereja lain belum tentu, ya. Saya mengatakan bahwa ini kita melestarikan, kita memandang Torah itu sebagai adalah kitab suci yang juga bersanding dengan Brit Hadasyah. Jadi keseluruhannya kitab suci, tanpa membedakan mana yang lebih tinggi. Karena Rasul Paulus mengatakan semua all scripture, dia katakan, seluruh kitab suci, semua bagian kitab suci itu diilhamkan oleh Roh. Diilhamkan oleh Roh Tuhan. Jadi kitab Kejadian diilhamkan, sama juga dengan kitab Wahyu diilhamkan. Jadi semuanya diilhamkan, kalau gitu semuanya mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah. Jadi itu pemahaman kitab suci kita. Nah, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia mempunyai pemahaman seperti itu, dan ini perlu dilestarikan. Bagaimana cara melestarikannya? Jadi kita mesti melihat bahwa nilai-nilai itu harus diteguhkan dengan pengajaran Torah Ibrani. Lalu salah satu caranya itu adalah kita membuat event-event yang besar yang mendukung nilai-nilai ini dilestarikan. Dan tahun ini kesempatan itu akan datang kepada kita berupa Sufu Conference.
pada tanggal 16 sampai 18 Juni 2023 di Jakarta. Dan ini menjadi satu kesempatan, saudara, bagi kita semua ya. Dari Sufu Conference itu ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, itu suatu seminar, kita bisa undang banyak orang. Kemudian orang-orang itu juga bisa mengenal pengajaran dari Sion dan firman dari Yerusalem. Kita mengundang gereja-gereja, kita juga mengundang beberapa STT ya. Jadi bisa tahu pemahaman ini. Kemudian di situ juga akan diluncurkan Yeshivat Sufu Indonesia, kelompok pembelajaran itu yang dulu 3 tahun lebih dari 3 tahun yang lalu saudara udah daftar ya. Dulu ada 70 orang yang daftar, karena COVID lalu merosot dia jumlahnya, ditarik lagi tuh dananya. Sampai jadi sekarang sisanya ada 41. Tapi nanti itu masih bisa diterima lagi ya. 41. Nah ini akan diluncurkan oleh Rabbi Sapira sehingga mulailah satu kelas online. Di kita ada 4 kelompok dan 41 orang itu terbagi dalam beberapa kelompok. Dan itu lalu mulai bisa dilakukan lagi sehingga saudara bisa belajar dari Rabi Yahudi begitu ya. Dan itu adalah satu hal yang baru, sesuatu yang baru bagi Indonesia. Belajar per kelompok. Saya ada beberapa orang Indonesia yang udah belajar ya. Saya belajar, Pak Frankie juga ada beberapa teman yang lain yang bukan dari komunitas kita, punya komunitas sendiri juga ada ya. Lalu kemudian kita melihat ya bahwa konferensi itu juga itu akan membuat satu permulaan baru dengan sidur. Sidurnya ada sesuatu yang baru. Ada sidur yang baru. Saya nggak bawa itu bukunya ya. Udah sedang diproses dicetak ya. Ada sidur yang baru dan kita akan juga menyesuaikan dengan sidur yang sudah yang ada. Sidur bukan ini, sidurnya Rabbi Sapira ya. Oke ya, jadi ada sidur yang baru, tapi kita juga punya sidur yang baru juga. Ada sidur yang baru juga dan kita bisa lihat ada beberapa penyesuaian yang memakai sidur Ahvat Olam. Jadi ada sesuatu hal yang baru. Dan juga kemudian cara membacanya, nanti pada waktu itu ada 7 orang yang baca dan membaca juga bagian-bagian kitab suci. Ada sesuatu hal yang baru yang kita sedang lakukan dan untuk itu maka setiap kita perlu ambil bagian untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi itu bukan karena satu orang ingin sesuatu yang baru, tapi kita semua ingin mendapatkan sesuatu yang baru, permulaan yang baru ya. Itu satu hal yang ada di dalam konferensi Yeshivat Sufu nanti bulan Juni. Kita juga akan membaca Torah Scroll yang baru juga, dan dengan demikian ada satu permulaan yang baik yang akan kita alami. Nah kemudian satu lagi untuk organisasi ya, itu satu event yang memajukan nilai-nilai yang kita agungkan bersama. Kemudian dari segi organisasi kita juga melihat bahwa organisasi ini perlu dipelihara, harus dimantapkan. Dan bagaimana status organisasi GKMI? GKMI itu bukan organisasi yang tidak ada izinnya, saudara ya. Kita punya izin di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua, dan juga di Sorong, Papua Barat. Papua Barat. Jadi sudah ada beberapa yang punya izin, tapi ada beberapa provinsi yang juga belum ada izinnya. Nah, karena itu kita perlu mempunyai izin nasional atau ya kita istilahnya izin nasional ya, tapi sebenarnya terdaftar pada tingkat nasional, diakui di peringkat nasional. Supaya 38 itu tercover langsung waktu kita terdaftar di tingkat nasional. Bagaimana caranya? Caranya bisa ada satu skema yang disebut dengan skema Sinode Am. Sinode Am ya. Jadi kita pakai skema Sinode Am sehingga kita menjadi Sinode Am dari satu sinode yang lain bersama dengan sinode yang lain, itu diterima secara nasional. Dan lalu ini perlu memayungi provinsi-provinsi lain yang belum mendapatkan izin operasional
atau izin lah, bukan izin operasional ya, izin di provinsi masing-masing. Nah sekarang Sinode Am itu tidak jatuh dari langit seperti mana. Tetapi Sinode Am itu tumbuh seperti gandum waktu Israel masuk ke tanah perjanjian, dia nanam gandum di bumi. Kemudian dari situ dia buat roti. Dia bisa roti kala dan roti matzah itu datang dari bumi. Bukan seperti di padang gurun yang jatuh dari langit. Ya, nah kita sudah mesti masuk di periode itu. Kita bukan lagi di padang gurun, kita sudah ada di tempat yang Tuhan berikan, yaitu di tanah perjanjian. Karena itu kita mesti nanam. Nanamnya gandum, nanamnya jelai. Semuanya datang dari tanah. Jadi bukan datang dari langit lagi. Karena itu caranya Tuhan memelihara Israel. Lalu kalau begitu Sinode Am ini memang harus ditumbuhkan dari bawah. Dan harus diurus dari bawah. Dan semua yang diurus dari bawah itu harus ada wujudnya, harus ada sumber dayanya. Jadi untuk menciptakan masa depan baru bagi generasi penerus kita, maka di generasi ini mesti ada orang-orang dengan hati David, orang-orang dengan hati Yosef, orang-orang dengan hati Abraham, dengan semua auspisin itu, yang kemudian dengan kemurahan hati membangun sesuatu yang baru untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Ada amin, saudara? Jadi perlu ada orang-orang itu. Jadi kita melihat bahwa kalau Tuhan menghendaki kita demikian, Tuhan kasih waktu untuk saya dan saudara, saudara dan saya, ya saya bersyukur bahwa Tuhan kasih waktu juga kepada saya, ya sejak kemarin pernah ada sedikit kaget juga untuk keadaan seperti itu, tetapi Tuhan memberikan waktu yang lebih banyak, artinya Tuhan ingin kita sama-sama memasuki satu masa depan yang baru. Dan ini artinya kita perlu mengurus sesuatu, dan bukan saja ibadah, tapi kita mesti melengkapi supaya ini menjadi warisan yang bisa diteruskan kepada generasi berikut. Dan semuanya itu memerlukan satu hal, yaitu kemurahan hati kita masing-masing. Dan biar dengan kemurahan hati ini kita boleh saling bergandengan tangan untuk menguak masa depan baru bagi pemulihan pengajaran dari Sion di bumi Nusantara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan kepada kami. Kalau kami boleh mendengar parasa ini ya Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menginginkan Israel membangun Miskan, membangun Mikdas dengan hati yang rela, dengan hati yang berkemurahan ya Tuhan. Sehingga Mikdas itu boleh menjadi berkat kembali kepada Israel ya Tuhan. Karena sesungguhnya ketika Tuhan hadir di tengah Israel, Tuhan hadir di dalam Israel, maka Israel lebih diberkati lagi. Lebih nilainya lebih tinggi daripada apa yang dia sampaikan, yang dia berikan untuk diberikan untuk membuat Miskan secara fisik ya Tuhan. Terpujilah namamu, dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan sudah lebih dulu memberkati umat-Mu ketika kami mau melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya dengan kemurahan hati ini kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan di Indonesia. Kami berdoa untuk Sufu Conference tahun 2023 16 sampai 18 Juni ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati semuanya. Kami juga mohon Tuhan memimpin kami, memberkati upaya Sinode Am ya Tuhan, sehingga umat Tuhan boleh mendapatkan kelegaan, boleh mendapatkan kenyamanan ketika mereka boleh berbagi kebenaran firman Tuhan dengan jalur-jalur yang resmi ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengar doa kami dan Engkau memimpin kami, supaya kami semua ya Tuhan boleh menjadi bagian atau menjadi alat-alat Tuhan, menjadi bagian dari rancangan Tuhan yang besar untuk membangun umat yang
umat yang mencapai kepenuhannya di Indonesia. Bukan saja diselamatkan, tetapi juga mencapai kepenuhannya, yaitu menjadi bagian dari kerajaan Elohim di Indonesia dan di seluruh dunia bagi kemuliaan Bapa di surga. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.